Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan membahas tentang respirasi sel dan fotosintesis melalui soal OSN biologi sel. Oke, langsung kita mulai ya. Contoh soal OSN tentang biologi sel yang terkait dengan respirasi sel dan fotosintesis. Ada soal, manakah senyawa berikut ini yang merupakan reaktan awal dan produk akhir dari siklus Krebs? Nah, ini berkaitan dengan respirasi sel yang secara aerob. Kamu harus ingat bahwa respirasi sel secara aerob itu ada 4 tahap, yaitu glikolisis atau pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Proses ini terjadinya di sitoplasma dan secara anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen. Dan pada proses ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Lalu tahap yang kedua yang merupakan reaksi antara, ini proses yang cukup singkat, namanya adalah dekarboksilasi oksidatif atau DO. Pada tahap ini, molekul asam pirufat dari hasil glikolisis tadi diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA dengan melepaskan molekul karbon. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs atau disebut dengan siklus asam sitrat. Dan proses ini terjadi di matriks mitokondria. Tahap yang keempat adalah transport elektron atau proses mentransfer elektron dari molekul NADH dan FADH melalui sitokrom di krista mitokondria. Oke, pertanyaan tadi adalah reaktan awal dan produk akhir dari siklus Krebs. Itu yang mana? Apakah pirufat, glukosa, asam sitrat, NADH, ataukah asam oksaloasetat? Mari kita lihat gambar siklus Krebs seperti ini ya. Kamu lihat di sini ada pirufat, ini berarti adalah produk dari glikolisis. Lalu pirufat ini atau asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif melepaskan karbon sehingga membentuk asetil CoA. Nah, asetil CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Di mana asetil CoA ini akan bereaksi dengan oksaloasetat. Jadi yang mengawali reaksi adalah asam oksaloasetat. Oksaloasetat menangkap asetil CoA lalu akan membentuk asam sitrat. Asam sitrat inilah yang kemudian akan bersiklus mengalami perubahan menjadi isositrat, alfa ketoglutarat, suksinat, fumarat, malat, dan akhirnya menjadi oksaloasetat lagi. Jadi produk terakhir pada siklus Krebs-nya adalah oksaloasetat. Dan oksaloasetat ini yang akan memulai reaksi siklus Krebs yang baru dengan menangkap asetil CoA. Maka kamu udah tahu jawabannya di soal ini, yang merupakan reaktan awal dan produk akhir dari siklus Krebs adalah asam oksaloasetat. Soal berikutnya, rantai transport elektron yang terjadi di dalam mitokondria merupakan rangkaian reaksi kompleks yang melibatkan berbagai senyawa dan protein yang berbeda keelektronegatifannya. Manakah di antara berikut ini yang memiliki elektronegativitas paling rendah? Apa itu elektronegativitas? Kemampuan suatu molekul atau senyawa untuk menarik elektron. Nah, elektron itu akan berpindah dari komponen yang kurang elektronegatif atau elektronegativitasnya lebih rendah ke komponen yang lebih elektronegatif atau elektronegativitasnya lebih tinggi. Pada transport elektron, komponen yang berada di awal proses itu adalah komponen yang elektronegativitasnya paling rendah. Dan siapakah itu? Kalian tahu? Pada transport elektron, itu ada molekul NADH. Ada juga komponen yang nanti menjadi penerima elektron terakhir. Itu berarti komponen yang memiliki elektronegativitas paling tinggi. Yang merupakan aseptor elektron terakhir adalah oksigen. Jadi
kita udah tahu jawabannya, yang memiliki elektronegativitas paling rendah pada pilihan ini adalah NADH. Sedangkan oksigen itu merupakan komponen yang elektronegativitasnya paling tinggi. Di sini ada pilihan ubiquinon, itu merupakan sitokrom, kompleks Fe itu juga bagian dari sitokrom, dan sitokrom C. Saya akan menjelaskan lagi tentang proses transport elektron yang terjadi pada kristal mitokondria. Dan ini merupakan tahap keempat, proses respirasi aerob. Pada proses transport elektron, di sini ada molekul NADH dan FADH. Kalian tahu bahwa NADH yang masuk dalam proses transfer elektron itu totalnya ada 10 NADH. 2 NADH dari glikolisis, 2 NADH lagi dari proses DO, dan 6 NADH dari hasil siklus Krebs. Ada juga FADH. Ada 2 molekul FADH yang berasal dari siklus Krebs. Oke, pertama, molekul NADH ini akan melepaskan elektron, lalu elektron ini akan ditangkap oleh kompleks protein 1, lalu menuju ke ubiquinon. Nah, saat meninggalkan protein ini akan menyebabkan sebuah H+ ya proton dilepaskan dan menuju ruang antar membran. Ya, jangan lupa, membran di sini merupakan membran dalam mitokondria yang berlekuk-lekuk. Nah, di sebelah luarnya lagi ada membran luar. Nah, H+ tadi akan dipompa menuju ke ruang antar membran. Elektron tadi sudah sampai ke ubiquinon, lalu akan menuju ke kompleks protein 3, dan seterusnya hingga mencapai ke kompleks protein 4. Penerima elektron terakhir yaitu oksigen. Setiap molekul NADH itu akan melepaskan 3H+. Nah, setiap H+ yang dilepaskan tadi akan masuk ke ATP sintase, ya ini enzim ATP sintase, sehingga terbentuk ATP. Karena ada 3H+, maka akan terbentuk 3 ATP. Jadi, setiap satu molekul NADH yang melalui tahap transfer elektron akan membentuk 3 ATP. Padahal yang melalui proses ini totalnya ada 10 NADH, maka akan terbentuk 30 ATP. Untuk molekul FADH ini ketika melepaskan elektronnya, elektron langsung akan ditangkap oleh kompleks protein 2. Jadi tidak melalui kompleks protein 1. Jadi untuk molekul FADH hanya akan melepaskan 2 H+. Setiap 1 H+ akan masuk ke enzim ATP sintase membentuk 1 ATP. Nah, karena ada 2 H+, maka akan terbentuk 2 ATP. Dari NADH tadi terbentuk 30 ATP, dan dari FADH terbentuk totalnya adalah 4 ATP. Maka ATP yang dihasilkan dari proses transfer elektron ini ada 34 ATP. Tapi jangan lupa, ketika awal proses transport elektron ini membutuhkan 2 ATP. Maka 34 ATP tadi akan dikurangi 2. Atau 2 ATP akan dikembalikan ke lingkungan sekitar tadi untuk digunakan pada proses transfer elektron berikutnya. Soal berikutnya, pernyataan manakah yang benar untuk bakteri yang memiliki sitokrom oksidase? Nah, apa itu sitokrom oksidase? Sitokrom oksidase adalah suatu enzim yang mengkatalis reaksi oksidase reduksi dan melibatkan oksigen sebagai aseptor elektron. Jadi kalau suatu bakteri memiliki sitokrom oksidase, berarti bakteri ini menggunakan atau memanfaatkan oksigen dalam kehidupannya. Maka bakteri ini bisa dikatakan sebagai bakteri aerob. Bisa aerob obligat, memang wajib atau menggunakan oksigen, bisa anaerob fakultatif, yaitu bakteri
yang mampu menggunakan oksigen dalam respirasinya, tapi bisa juga hidup tanpa oksigen. Maka di pilihan ini, manakah yang paling tepat? Respirasi anaerob itu tidak menggunakan oksigen, maka tidak membutuhkan sitokrom oksidase. Semuanya bersifat aerob obligat. Jadi artinya hanya bakteri aerob obligat yang memiliki sitokrom oksidase. Bagaimana dengan yang fakultatif? Fakultatif itu kan bisa memanfaatkan oksigen, maka dia memiliki sitokrom oksidase. Meskipun ya bakteri anaerob fakultatif itu juga bisa hidup tanpa oksigen. Namun ketika ada oksigen itu bisa menggunakannya untuk membantu respirasinya. Semuanya bersifat anaerob obligat, jelas tidak karena dia tidak butuh oksigen. Lalu yang semuanya bersifat fakultatif anaerob. Semuanya. Jadi enggak ya, karena yang aerob obligat itu termasuk, kemudian yang anaerob fakultatif juga termasuk. Maka pilihan yang paling tepat adalah yang A. Pertanyaan berikutnya tentang reaksi terang. Reaksi terang pada cyanobacteria terjadi di mana? Kamu masih ingat cyanobacteria? Cyanobacteria itu adalah anggota kingdom Monera. Sedangkan reaksi terang itu terkait dengan proses fotosintesis. Fotosintesis ada 2 tahap ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Lalu cyanobacteria atau alga hijau biru ini adalah organisme prokariotik. Kalau prokariotik itu tidak punya organel-organel kompleks ya, kecuali ribosom. Akan tetapi ya cyanobacteria itu juga memiliki membran tilakoid, jangan lupa. Ini adalah struktur tubuh cyanobacteria dan ini merupakan sel prokariotik. Kamu lihat di sini dia tidak punya nukleus tapi adanya nukleoid di mana di sini adalah tempat terdapatnya materi genetik. Dan memiliki ya lipatan-lipatan membran yang ada di sitoplasma dan ini merupakan tilakoid. Maka ya seperti pada organisme eukariotik bahwa reaksi terang itu terjadinya di tilakoid atau di grana atau tumpukan tilakoid. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, meskipun cyanobacteria itu merupakan sel prokariotik dan tidak memiliki organel-organel yang lainnya, tetapi dia memiliki tilakoid. Nah, ini adalah perbandingan untuk tilakoid pada sel prokariotik cyanobacteria seperti ini. Sedangkan yang kanan ini merupakan organel kloroplas atau plastida, di mana di sini kepingan-kepingan ini disebut grana. Satu kepingan adalah tilakoid, lalu ada stroma. Oke, terkait dengan reaksi terang, reaksi gelap, saya akan menjelaskan lagi tentang fotosintesis. Ada reaksi terang ya di tilakoid dan reaksi gelap di stroma. Nah, ini adalah organel plastida atau kloroplas, ada grana, ada stroma yang merupakan matriksnya di dalam plastida. Oke, mari kita lihat yang pertama reaksi terang atau fotofosforilasi. Kenapa disebut fotofosforilasi? Fosforilasi adalah penambahan molekul fosfat ke ADP untuk membentuk ATP. Dan di sini melibatkan cahaya atau foto. Maka disebut fotofosforilasi. Pada reaksi terang fotosintesis itu melibatkan fotosistem. Semacam alat yang mampu menangkap cahaya matahari dan ini terdapatnya di grana atau di tilakoid. Ada fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Kita mulai yang pertama, fotofosforilasi siklik. Nah, di sini energi cahaya akan ditangkap oleh fotosistem 1. Energi cahaya ini akan mengakibatkan elektron yang ada di sini tereksitasi, lalu ditangkap oleh penerima elektron, dan melalui kompleks sitokrom-sitokrom. Selanjutnya, elektron tadi akan kembali ke fotosistem 1 lagi.
Saat proses ini itu akan terbentuk ATP. Nah, itu adalah fotofosforilasi siklik di mana hanya melibatkan fotosistem 1 dan akan terbentuk ATP. Fotofosforilasi non-siklik. Nah, pertama ada energi cahaya yang ditangkap oleh fotosistem 2. Lalu elektron di sini akan tereksitasi dan ditangkap oleh penerima elektron. Tereksitasinya elektron ini ternyata mampu memecah molekul H2O atau disebut fotolisis air. H2O akan dipecah sehingga membentuk O2 dan 2 ion hidrogen. Elektron yang sudah tereksitasi tadi akan melewati kompleks sitokrom-sitokrom lalu menuju ke fotosistem 1 dan tereksitasi lagi melalui kompleks sitokrom lagi. Karena tadi ada ion H yang terbentuk dan hidrogen tadi akan ditangkap oleh NADP di sini sehingga membentuk NADPH. Maka pada fotofosforilasi non-siklik itu melibatkan fotosistem 2 dan 1, lalu terjadi fotolisis air yang menghasilkan oksigen dan juga terbentuk NADPH. Nah, selain itu, saat perpindahan elektron tadi melalui kompleks sitokrom di sini, itu akan terbentuk ATP. Jadi pada fotofosforilasi non-siklik juga terbentuk ATP. Pada fotofosforilasi siklik juga terbentuk ATP. Demikian untuk video kali ini. Nah, tahap yang kedua adalah reaksi gelap. Akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.